Halo Sobat Pelatihan, kembali lagi kita pada pelatihan MOOC Pintar yang kali ini bertema dengan internet sehat pada anak. Perkenalkan, nama saya Deta yang akan menemani Sobat Pelatihan semua bersama narasumber kita kali ini yaitu content creator yang berasal dari Riau yang identik dengan sapaan Sedago. Iya, Sedago. Sedago atau saudara dalam bahasa Indonesia. Dan juga beliau aktif dalam memperkenalkan budaya Melayu Riau kepada netizen melalui sosial medianya yang bernama Bang Hafiz. Yap. Atau nama aslinya Bang Al Hafiz ya? Iya betul. Baik nanti saya kenalkan ini malam 27 Liko. Budaya kita adalah jati diri kita. Oke, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Iya, alhamdulillah. Batuk-batuk sedikit lah. Wes, kena cuaca ya Bang ya? Ya cuaca biasa lah, musim panca apa tadi? Pancaroba. Aduh, ya betul. Karena betul. inilah ya Bang ya. Iya. Lanjut ya Bang ya. Sebagaimana kita tahu, Abang Hafiz ini sangat aktif dalam bersosial media ya Bang ya? Alhamdulillah aktif setiap hari. Setiap hari ya Bang ya? hari posting. Bikin konten terus. Setiap hari posting terus. Wih, Masya Allah. Produktif ya Bang ya? Produktif, Produktif insyaallah. sekali. Abang yang aktif dalam bersosial media ini, bagaimana cara Abang menanggapi atau memandang perkembangan teknologi dan sosial media saat ini Bang? Perkembangan teknologi sosial media saat ini ya. Ya, dengan konteks bahwa pemanfaatan internet sehat pada anak dengan gitu. pelatihan kita saat ini ya. Benar. Jadi gini Sobat Pelatihan, memang setiap harinya anak-anak itu pasti melihat ini ya, sosial media. Sosial media, ya. jelas, Karena dicekokin sama orang tuanya, betul kan? Betul. Kayak gitu. Mungkin termasuk anak-anak saya juga nanti bakal begitu gitu. Tapi kita orang tua harus bijak sebenarnya. Jadi di sosial media itu kan sekarang udah dibagi-bagi tuh. Khusus di YouTube aja sekarang udah ada YouTube Kids. ya kan? Nah, Benar. jadi udah tersaring sendiri lah tontonan-tontonan yang bagus gitu gimana. Cuma untuk di platform lainnya tuh untuk Sobat Pelatihan ya, di TikTok, Instagram tuh masih belum ada tersaring lah. Iya. Makanya jadi sebagai orang tua kita memang harus waspada soal ini. Sosial media ini memang penting sekali. Anak-anak harus tahu sosial media itu, tapi jangan sampai terjerumus ke dalam sifat itu yang udah buruk gitu. Terus teknologi itu udah nggak bisa kita hindari lagi. Ya jelas. Kita harus maju garis paling depan. Kita harus maju paling garis Berarti depan peran soal teknologi. orang tua itu dominan untuk anak ya Bang? Betul, orang tua ini paling dominan untuk anaknya. Jadi jangan sampai salah-salah untuk anaknya gitu. Terus teknologi sekarang tuh berkembang, ada lagi dengan nama teknologinya itu AI, Sobat Pelatihan. Jadi ada AI itu artificial intelligence ya, teman-teman betul. Sobat Pelatihan semua. Jadi mempermudah. Sekarang apalagi itu konten-konten udah banyak tuh yang mukanya bisa dirubah itu. Oh iya. Berkat kerja AI itu. Bisa menimbulkan hoax ya Bang? Betul, bisa menimbulkan hoax juga nanti itu bahaya itu. Bahaya ya Bang ya. Terus bisa juga digunakan untuk kebaikan sebenarnya. AI ini bisa kita gunakan. Karena yang apa ya? Yang menggerakkan kan adalah kita. Apa yang kita cari itu yang keluar gitu. Tapi sebagus-bagusnya AI, lebih bagus lagi kreativitas kita sendiri, Sobat Pelatihan. Iya, gitu. jelas. Karena ada sentuhan pribadi, sentuhan diri sendiri tuh lebih oke rasanya. Betul. Jadi teknologi itu jangan kita gunakan secara verbal, kita harus menggunakan penuh. Teknologi itu hadir kan untuk memudahkan dari yang udah kita pikirkan, gitu. Benar. Iya. Apalagi dengan aksesnya yang gampang dari sosial media dengan betul. AI ini ya. Nur Abang nih, atau tips and triknya aja. Oke. Cara menyaring informasi agar kita tidak tertipu hoax tadi Bang. Betul. Jadi gini, di sosial media itu kan pasti banyak berita hoax. Ya, Karena berita hoax itu adalah konten yang paling menarik nih dari konten kreatornya. Karena orang pasti penasaran. Apalagi netizen Indonesia itu kan, wah penasaran. Sukanya yang negatif-negatif Bang. Kepo. Iya, kepo juga. Betul kan, keponya luar biasa gitu. Jadi pas tahu berita, misalnya kita tuh sering kena tuh kayak berita dapat uang 1 miliar dalam tong sampah. Itu kapan gitu? Itu kan jelas-jelas hoax, tapi orang masih aja penasaran, kok bisa? Kalau bisa didatangin tempatnya. Iya begitu. Jadi buat Sobat Pelatihan untuk menghindari berita-berita hoax itu kita harus cek and recheck dulu, cari kebenarannya dulu. Karena pemberitaan itu sekarang udah banyak yang hoax itu dan itu nggak bisa kita saring.
sosial media juga nggak bisa saring berita hoax juga sih sebenarnya. Pasti, karena itu kan sifatnya umum dan mereka juga secara tidak langsung itu menipu kan. Itu kan berita penipuan gitu. Mereka juga cari untung dari sana juga kan, Bang? Betul, mereka untuk mencari traffic tadi. Dan makanya tadi sebelum ketemu yang hoax harus diapa dulu? Disaring ya, Bang, dulu, disaring dulu baru di-sharing gitu. Saring sebelum sharing ya, Betul, Bang ya. harus disaring dulu baru sharing. Check and recheck ya sobat pelatihan ya. Betul, buat sobat pelatihan di rumah. Jadi kalau ada berita hoax itu jangan Jangan langsung percaya. Langsung percaya, Iya, betul. dicek dulu, ditengok sumbernya dari mana gitu Betul, ya. sumbernya dari mana gitu. Bahkan sekedar ini aja, kayak bola misalnya, pertandingan bola. Yang orang yang nggak sempat nonton kadang kena juga berita hoax. Oh iya. Apa skornya dirubah-rubah? Loh, menang Indonesia, taunya kalah kan gitu kan kesal Kesel sendiri ya, kan Bang, ya. gitu. Jadi buat sobat pelatihan itu memang harus betul-betul dicek and recheck gitu. Iya, benar. Berita hoax ini nggak bisa kita sharing. Kasihan itu kalau orang Iya tuh. kena hoax itu ya. Aduh, kasihan kali dia kadang udah nyebarkan cerita di luar, rupanya itu berita bohongan gitu. Apalagi kalau ke grup keluarga itu, Bang. Aduh, banyak kali tuh. Jadi berantem keluarganya. Berantem. Ada lagi itu katanya itu apa namanya itu? Berita kiamat lah apa segala macam. Kiamat 2012 ya, Bang Ya ya. Allah ya Robi, nggak ada yang bisa menentukan itu. Itu kan kuasa yang di atas itu, betul. Nggak bisa ya main asal-asal kayak gitu ya, Bang ya. Betul. Oke, jadi Bang, dari banyaknya berita hoax atau apa gitu ya, pasti kan konten sosial media ini ada yang positifnya, apalagi konten Abang gitu kan. Betul, Masya konten Allah. Abang kan sangat positif itu, Masya Allah, memperkenalkan budaya gitu kan. Jadi gimana sih tips and triknya Abang membangun citra dan personal branding Abang gitu? Iya. Jadi sebenarnya gini sobat pelatihan. Personal branding itu adalah kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang dan orang yang akan menilainya gitu. Kan yang bentuk kan bukan kita, orang melihat. Jadi yaitu saya melakukan konten budaya ini, promosikan budaya ini mungkin dipandang positif betul karena saya mempromosikan kembali budaya Melayu ini jangan sampai hilang gitu. Dan tips and triknya adalah gini, kita berbuat sedikit kebermanfaatan aja untuk orang banyak adalah itu tadi dengan konten-konten yang positif. Ternyata konten-konten yang positif ini jauh lebih bagus impresinya. Oh iya. Karena kita membuat konten yang baik akan dipertemukan dengan netizen yang baik juga gitu. Wih, Paham kan? boleh Nah gitu. tuh. Jadi Iya. netizen yang hadir itu juga netizen yang baik. Di dalam itu kita penuh dengan diskusi yang baik-baik di kolom komentar itu. Kasih informasi juga ya, Bang ya. Betul. Tapi kebalikan kalau misalnya kita bikin konten yang negatif, pasti yang datang juga akan negatif tadi. Sama kayak berita hoax tadi. Nah itu tips and triknya adalah jangan memang orang berpikir kadang konten yang katanya tepi jurang. Konten-konten yang lebih apa gitu Yang pasti sangat ramai bahaya kali kalau dibahas betul. ya. Padahal konten-konten positif ya seperti kita memperkenalkan budaya, ada ibu-ibu sekarang di rumah masak, bikin konten pakai pakai itu video kan, gitu iya, ya. konten masak, ngasih share masak-masak itu banyak viewsnya lebih tinggi daripada konten-konten yang tepi-tepi jurang itu gitu. Lebih banyak, lebih bagus gitu. Oke, berarti ibu-ibu tadi juga bisa jadi lebih produktif ya, Bang ya? Betul, ibu-ibu tadi itu lebih produktif. Karena yang biasa sobat pelatihan nih, ibu-ibu itu biasa di rumah kan scroll belanja terus, bikin sakit kepala suami kan. Daripada bikin kayak gitu, mending bikin konten ya, Bang ya? Mending bikin konten sendiri, posting karena sekarang udah dapat penghasilan dari Facebook. Oh iya. Ibu-ibu udah banyak FB Pro namanya tuh. Oh, FB Pro, nggak light lagi ya? FB Pro, jadi itu dapat penghasilan. Ibu-ibu tuh bebas mau beli, dapat apa kan ada gaji dari sosial medianya. Gitu. Juga TikTok kan ada juga kayak gitu kan? TikTok ada juga, biasa dari gift sih. Dari ada gift affiliate ya? juga. Oh, kalau affiliate. TikTok tuh affiliate. Jadi memang dimanfaatkan sosial media tuh untuk kita sharing ilmu, share juga mendapatkan income lebih gitu. Berarti kita lebih produktif gitu ya? Lebih produktif. Karena bikin konten itu sekarang mudah. Semua orang bisa bikin konten. Siapapun sekarang udah bisa bikin konten. Tapi nih Bang, sobat pelatihan kan kadang mau bikin konten nih. Betul. Tapi dia katanya nggak ada gadgetnya, nggak ada ininya. Sebenarnya- Jadi gimana Bang solusinya? Aduh, sekarang kalau misalnya dibilang ya, orang dengan konten handphone yang jadul bahkan itu viewsnya lebih banyak. Oh iya gitu ya? Benar, sekarang nih di sosial media itu yang kita lihat adalah ide kontennya, bukan hasil visual yang bagus saja. Tapi idenya harus lebih kuat. Kalau equipmentnya bagus, tapi ide tidak bagus, siapa yang nonton? Iya juga. Benar. Karena dia lebih unik gitu ya Bang ya? Betul. Jadi intinya gini sobat pelatihan,
konten itu dibikin karena idenya yang bagus, bukan karena equipment aja gitu. Equipment itu pendukung, tapi kalau misalnya ada cuma keterbatasan equipment sederhana, kita mulai dulu dari hal-hal kecil gitu. Nanti akan bergulir tuh, pasti dapat equipment yang bagus. Terbeli pasti. Pasti ya, dari hasil Benar. itu ya, saya juga, konten itu ya. Iya, saya juga awal itu mulai bikin konten tuh dari HP Android yang gambarnya katanya HP handphone kentang gitu lah sih. Gambar-gambar yang buram gitu, iya benar. Tapi ditonton juga kan, Bang? Tetap ditonton, semua itu progres. Progres ya, Pelan-pelan. Bang. Iya, gitu. Apalagi kalau bicara soal produktivitas nih, Bang ya. Iya. Bahkan untuk sekedar bikin skrip video aja udah bisa pakai AI sekarang ya, Bang? Iya, pakai AI, script video bisa pakai AI, gampang. Jadi buat sobat pelatihan semua di rumah, buat semua sobat pelatihan, kalau mau bikin apapun sekarang di AI itu bisa gitu. Misal mau buat script, pusing buat script tuh gimana sih? Saya mau bikin video tapi nggak tahu mulainya dari mana. Cari idenya di AI. Cari ide di AI, ada Gitu, ChatGPT Sobat tuh Pelatihan. namanya tuh. Jadi sobat pelatihan nanti download aja aplikasi ChatGPT namanya, gitu. Ada ChatGPT, ada Gemini, banyak ya, Bang? Banyak sekali sekarang AI itu, aduh. Gitu ya, sobat pelatihan. Kalau mau produktif bisa pakai AI sekarang. Iya, tapi harus didongkrak juga dengan kreativitas sendiri karena itu Oh, lebih iya. bagus. Citra dan branding kita gitu ya, Iya, Bang, ya? citra branding kita tuh kita menentukan jangan AI. Tapi kita misalnya kita mau ibu-ibu yang ibu-ibu yang ramah banget lagi masak gitu kan, lagi masak. Aduh, cabenya jatuh nih. Ya, kan ada yang lembut-lembut ngomongnya tuh. Ada juga yang marah-marah, aduh, cabenya jatuh nih gitu. Ditonton juga itu, Ditonton Bang. juga gitu. Ada ini pasarnya Ada sendiri. pasti ada pasarnya, pasti. Jadi untuk sobat pelatihan yang mau bikin konten, nggak ada alasan lagi karena udah ada AI. AI. Kan kalau gadgetnya masih jelek, itu kan lebih unik kan, Bang? Betul, lebih unik dan itu progres. Progres biarkan ya, aja. bisa upgrade nanti dengan Pasti. konten-kontennya itu ya. Pasti terupdate sendiri. Oke, sobat pelatihan semua, sepertinya pertanyaannya udah dijawab semua ya sama Alhamdulillah ya. Bang Hafiz ya. Iya, udah. Jawabannya juga udah keren-keren gitu. Masya ya. Allah, terima kasih. Boleh, Bang, kasih closing statementnya Boleh. untuk sobat pelatihan semua? Boleh. Jadi untuk di internet sendiri kita itu harus menggunakan konten-konten yang positif. Sebab konten-konten positif kita akan mendapatkan juga hal-hal yang positif dan menjaring followers juga orang-orang yang positif juga gitu. Tidak ada salahnya membuat konten dengan alat seadanya, tapi yang kuncinya adalah idenya. Bagaimana cara idenya itu dibuat dengan sebagus mungkin, karena yang dinilai adalah isi dari kontennya, bukan dari gambarnya. Itu aja. Benar. Wah, keren banget ini Bang Hafiz ini. Sama-sama Bang. Terima kasih. Ya, gitu ya sobat pelatihan ya. Semoga pelatihan kali ini dapat memberikan dampak positif untuk sobat-sobat pelatihan semua. Baik dari kehidupan pribadi atau bermasyarakat atau untuk dalam penggunaan sosial media ya. Iya betul. Oke, terima kasih Bang Hafiz Terima atas kasih. partisipasinya. Terima kasih banyak atas Ya, undangannya. udah datang ke sini jauh-jauh ya Bang ya. Oh iya, jauh-jauh kemarin dari Sulawesi. Wes. Ngapain di Sulawesi ya? Iya, oke. Sekian ya sobat pelatihan semua bincang kita kali ini. Sampai jumpa di sesi MOOC Pintar berikutnya. Sampai jumpa sobat pelatihan. Sampai jumpa. Dadah.